Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin dan pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oya Bukhari dapat hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang persembahan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPR RI. Dan pada kesempatan siang kali ini topik kita yaitu peningkatan peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah stunting. Dan di sini kita hadir bersama dengan para hadirin dari Kecamatan Tegal Delimo Banyuwangi. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibu hadirin sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, untuk menambah rasa semangat kita, rasa bahagia kita, saya kasih salam untuk Bapak Ibu sekalian ya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Dan hadirin pemirsa, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita memiliki para narasumber hebat. Yang pertama, beliau ini perwakilan dari anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Haji Anas Thohir. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Anas. Waalaikumsalam Mbak Uya yang baik hati. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, cerah seperti cuacanya Mbak. Alhamdulillah sehat dan cerah seperti cuacanya. Baik, untuk selanjutnya narasumber kita ini perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Beliau ini sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ocha. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu Ibu ya. Dan untuk narasumber yang ketiga, beliau ini perwakilan dari OPD Kabupaten Banyuwangi, yaitu Ibu Hendik Setiorini APMSI. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak ya. Alhamdulillah sehat selalu Ibu ya. Baik hadirin dan pemirsa, sesuai dengan tema kita yaitu peningkatan peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah stunting. Langsung saja kita tanyakan kepada perwakilan anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Haji Anas Thohir. Baik Bapak Haji Anas Thohir, akhir-akhir ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran ayah dalam pengasuhan anak berpengaruh terhadap perkembangan anak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini Bapak? Iya benar Mbak Uya. Saya kira memang peran ayah punya pengaruh sangat besar terhadap tumbuh kembang anak. Jadi sudah bukan zamannya lagi ayah hanya mengambil peran tunggal sebagai pencari nafkah, lalu menyerahkan seluruh pekerjaan rumah kepada istri. Padahal peran kepengasuhan ayah terhadap anak-anak ini memiliki dampak sangat positif terhadap tumbuh kembang anak, bukan hanya secara fisik, tapi juga bisa meningkatkan kecerdasan anak. Jadi basisnya ini riset. Jadi kalau bapak mengambil peran tunggal sebagai pencari nafkah saja, itu basisnya tradisi. Berpuluh-puluh tahun kita hidup seperti itu, sehingga kadang-kadang pada zaman saya dulu hubungan anak dengan ayah itu berjarak, cenderung takut, sehingga tidak terbangun hubungan emosional yang positif, sehingga pertumbuhan kecerdasannya juga tidak seperti yang diharapkan. Nah, kalau peran ayah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ini basisnya basis riset, basis literasi, basis ilmu pengetahuan, bahwa ternyata berdasarkan berbagai riset yang dilakukan oleh banyak lembaga, kepengasuhan ayah itu berpengaruh terhadap perilaku anak, berpengaruh juga terhadap kemampuan bersosialisasi anak, bahkan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental si anak. Itulah karenanya bapak-bapak yang hari ini hadir, bapak calon bapak yang sebentar lagi jadi pengantin, sebaiknya ke depan itu melibatkan diri dalam kepengasuhan anak, baik secara fisik maupun dalam konteks hubungan-hubungan yang lain. Secara fisik tidak mesti harus dilakukan sebagaimana pekerjaan ibu, tapi minimal membantu pekerjaan teknis.
Jadi kalau ibu harus gendong anak, sesekali kita gendong, itu juga ternyata punya pengaruh emosional yang sangat baik terhadap pertumbuhan anak. Begitu Mbak. Baik Bapak, mungkinkah ke depan akan dibuat suatu aturan-aturan untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan sendiri Bapak? Saya kira sudah waktunya untuk dikaji. Sebab kalau membuat sebuah perundang-undangan itu memang perlu proses panjang. Kita perlu dengar suara masyarakat, kita perlu diskusi dengan akademisi, kita bicara dengan kelompok-kelompok strategis di masyarakat. Tapi jika ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dibuatkan undang-undang, pasti DPR akan segera mempertimbangkan itu Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Jadi perlu diingat, tugas ayah tidak hanya untuk mencari nafkah aja. Jadi perlu pendampingan terhadap anak, terhadap pengasuhan anak. Untuk apa? Untuk meningkatkan perilaku anak yang lebih baik, untuk kemampuan sosialisasi, fisik dan mentalnya yang lebih baik lagi. Baik pemirsa dan hadirin, untuk selanjutnya kita bakalan tanya kepada perwakilan BKKBM Provinsi Jawa Timur mengenai bagaimana sih strategi yang dilakukan BKKBM Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan. Jadi pemirsa jangan kemana-mana setelah jeda yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Siang, persembahan dari BKKBM Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPR RI. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu peningkatan peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah stunting. Langsung saja kita pertanyakan kepada perwakilan BKKBM Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Baik Ibu, ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh BKKBM Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan? Baik, terima kasih. Kalau tema kita adalah pengasuhan dalam rangka percepatan penurunan stunting gitu ya. Jadi kita akan melihat dulu satu kondisi stunting itu apa gitu ya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh dan berkembangnya pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini tentu saja ini dikarenakan faktornya yang pertama itu karena kurang gizi yang kronis dan infeksi yang berulang gitu. Dan satu lagi adanya satu kondisi lingkungan sanitasi yang mempengaruhi juga untuk anak itu bisa gagal tumbuh dan berkembang. Misalkan lingkungannya tidak bersih, kemudian air minumnya juga tidak bagus, jamban dan seperti itu juga berpengaruh. Nah sekarang faktor ayah. Jadi di Indonesia ini konsep yang sudah lama menaun begitu kan, menggunakan paternalistik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas bahwa budaya kita itu mengedepankan si ayah itu menjadi satu tokoh sentral gitu ya. Mohon maaf. Jadi kalau zamannya kita dulu waktu saya kecil itu kalau ada makanan enak pasti untuk ayahnya dulu. Nah, betul ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pola itu mulai harus dirubah, begitu ya. Jadi anak kita yang tentu saja kita menginginkan bahwa secara kualitas hidupnya akan meningkat lebih bagus lagi dengan keseimbangan gizi yang bagus, maka kita harapkan bahwa nanti bisa tumbuh itu artinya bahwa secara fisik akan tinggi begitu ya, dan berkembang itu kecerdasannya juga meningkat. Nah sekarang peran ayah begitu tadi sudah disampaikan bahwa secara kognitif akan selalu mendampingi pengetahuannya, mendampingi kebalitanya, kemudian emosionalnya juga seperti itu. Nah kita berharap bahwa ayah-ayah yang sekarang ini, ayah-ayah milenial sekarang ini, ayah-ayah yang mampu untuk memberikan satu pengasuhan yang tepat pada keluarganya, tidak perlu yang muluk-muluk dengan teori yang banyak, teori yang keseharian saja, bahwa mungkin menggendong, mungkin ikut mengasuh, mungkin ikut bermain dengan anaknya. Ini menurut hasil riset, anak yang
komunikasinya bagus dengan si ayah, ini secara IQ-nya itu lebih bagus lagi. Dan kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, jadi peran ayah ini sebagai sentral tentu saja juga harus mengayomi keluarganya, melihat lingkungan di sekitarnya, kesehatannya, layak air minumnya, jambanisasi. Nah, ini adalah satu yang harus juga menjadi pertimbangan ayah untuk dalam membentuk keluarganya sehingga balitanya tumbuh dan berkembang. Begitu. Baik Ibu, lalu apa saja yang harus dipahami ini Bu oleh masyarakat agar tentang peran ayah ini dalam pengasuhan seperti itu? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, BKKBN melalui yang namanya program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi BKKBN sekarang tidak hanya mengenangani kontrasepsi saja, tetapi bagaimana BKKBN itu diberikan amanah untuk salah satunya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tentu saja keluarga yang berkualitas, semua anggota-anggota keluarganya ini kesehatannya baik, pendidikannya baik, kemudian income-nya juga oke. Nah, kemudian dalam Bangga Kencana ini BKKBN sudah mempunyai satu strategi untuk bisa memasukkan program peran ayah ini dalam programnya. Salah satunya adalah yang namanya Sekolah Orang Tua Hebat. Sekolah Orang Tua Hebat ini bukan sekolah yang formal, tetapi sekolah ini diciptakan untuk bagaimana memberikan pendampingan kepada orang-orang tua yang mempunyai balita itu agar si anak ini bisa tumbuh. Dan salah satu kurikulumnya pada satu sesinya adalah harus ayah datang di sekolah itu. Kalau ayahnya tidak datang, tidak akan lulus. Nah, di sana akan diberikan yang namanya 7 aspek perkembangan untuk si balita itu. Jadi ayah juga harus tahu begitu 7 aspek apa saja yang harus diikuti sebagai pola asuhnya, yaitu komunikasi aktif, komunikasi pasif begitu ya, kemudian kehidupan sosial, kemudian kemandirian, sampai dengan kesehatan juga akan diberikan di SOTH tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Jadi salah satu program dari BKKBN tadi yaitu adalah Bangga Kencana. Salah satunya yaitu Sekolah untuk Orang Tua Hebat, seperti itu ya Ibu ya. Baik, ayah yang hebat adalah ayah yang dekat dengan keluarganya untuk menunjukkan untuk menuju keluarga yang harmonis dan juga keluarga yang sejahtera, seperti itu. Baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Siang, persembahan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPR RI. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu peningkatan peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah stunting. Langsung saja kita tanyakan kepada perwakilan OPD KB Kabupaten Banyuwangi yaitu Ibu Henik Setiorini APMSI. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak ya. Baik Ibu, mengenai peran ayah ini ya Ibu ya, ini bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi tentang peran ayah dalam pengasuhan Ibu? Ya, makasih Mbak Oya. Mohon izin Mbak Jiana Stahir, Bu Erna, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir. Tadi kayaknya sudah bisik-bisik di sana. Dari bisik-bisiknya sudah kelihatan. Kalau kesadarannya kayaknya masih kurang Mbak Oya. Bisa langsung ditanyakan kepada bapaknya yang hadir. Jadi mohon izin bapak-bapak ibu yang hadir, kalau jenengan semua perso yang berseragam, inilah kader-kader kami yang ada di Bina Keluarga Balita, yang ada di PLKB Kecamatan Tegal Delimo. Jadi kami menumpukan harapan kami ke kader untuk bisa memaksimalkan untuk Bina Keluarga Balita, meskipun tidak langsung ke ayah memberikan informasi, tapi edukasi ini harus sampai ke ayah, bahwasanya kalau memang peran ayah itu sangat dibutuhkan untuk pengasuhan anak, mendampingi saat hamil, saat melahirkan, 1000 hari pertama kehidupan. Peran ayah sangat dibutuhkan. Sentuhan yang ikhlas, sentuhan yang bahagia dari seorang ayah akan sangat mempengaruhi tingkat emosional anak, sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Jadi saya titip
ke teman-teman BKB, teman-teman kader bisa memberikan edukasi ini ke bapak-bapaknya, meskipun yang diberi informasi adalah ibunya. Bahwasannya kami mohon ada peningkatan juga Mbak, strategi kami peningkatan dari teman-teman kader untuk bisa memberikan edukasi kepada sang ayah. Ayah tidak bisa menentukan masa depan anak, tapi minimal ayah bisa mempersiapkan untuk anak menghadapi masa depannya. Itu Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Lalu kendala apa saja yang dihadapi di lapangan tentang sosialisasi peran ayah dalam pengasuhan ini Ibu? Ya, jadi karena memang budaya kita bahwasanya ayah itu hanya mencari nafkah, ayah itu hanya bertugas kerja, ngasih duit ke keluarga, gitu ya Bu. Akhirnya anaknya disepelekan. Ya, jadi memang kesadaran ayah ini masih kurang dan itu yang perlu kita tumbuhkan terus. Dan alhamdulillah saya titip kepada yang hadir di sini, jenengan adalah pilihan untuk bisa ketemu beliaunya, Pak Haji Anas Tahir. Itu jenengan menjadi kepanjangan tangan kami untuk bisa menginformasikan kepada ayah-ayah yang lain bahwasanya seorang ayah tidak hanya bertugas mencari nafkah, tapi ikut ambil peran dalam pola pengasuhan anak. Baik Ibu, terima kasih ya. Jadi untuk kesadaran dari masyarakat sendiri untuk peran ayah ini masih sangat kurang ya Ibu ya. Jadi perlu kesadaran, yuk para ayah-ayah yang hebat, para ayah di Indonesia, kita ikut andil dan berperan dalam tumbuh kembang si anak ini ya. Soalnya kalau kita semakin dekat dengan anak, kasih sayang dari anak, emosional dari anak, dan tingkat kecerdasan dari anak akan jauh lebih baik untuk menciptakan generasi yang hebat, sumber daya manusia yang hebat seperti itu. Baik pemirsa, untuk sesi selanjutnya kita ada sesi tanya jawab dengan hadirin yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Kami di Bincang Siang persembahan dari BKKBM Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPR RI. Dan tema kita kali ini adalah peningkatan peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah stunting. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini adalah sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Dan saat ini sudah ada para penanya. Kepada para penanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amin Yahya, alamat Dusun Kedung Sumur, Bu. Yang ingin saya tanyakan, Pak, Bu, yang pertama untuk Ibu Maria Ernawati. Tadi dijelaskan tentang program sekolah ayah, sekolah orang tua, ya. Bisa dijelaskan lebih detail kira-kira arahnya untuk ayah itu tadi, program itu gimana? Apakah sudah tepat sasaran dan tepat guna untuk ayah? Karena sebenarnya untuk ayah-ayah ini bukan berarti dia tidak mau untuk ikut serta dalam mendidik anak, akan tetapi faktor waktu, karena entah itu tanggungan hutang ya Pak ya, entah hutang, kemudian kebutuhan ekonomi yang mendesak ayah itu untuk berada di lokasi pekerjaan seperti itu. Nah, terkait tadi yang sekolah ayah tadi, apakah tepat sasaran atau tepat guna untuk ayah dilakukan sekolah, kemudian kalau tidak hadir tidak lulus? Jadi tepatnya itu di mana, diperjelas agar kadang itu ayah nggak berangkat, tidak bisa berangkat ke sekolah karena nggak ada waktu, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa ternyata warga dari Tegal Dimo ini. Mas Rizky ya, calon pengantin ya, saya doakan nanti supaya lancar sampai di pelaminan, amin. Mas Rizky tadi menanyakan bahwa Bu, kok ada sekolah yang mengharuskan si ayah harus ikut dalam satu sesinya, karena kalau tidak maka tidak akan diluluskan, gitu kan. Nah, sekolah ini jangan difikirkan bahwa itu sekolah formal yang harus duduk seperti ini kemudian menerima pelajaran, tidak. Tetapi sekolah orang tua hebat yang kita bangun itu sebenarnya adalah bentuk satu edukasi yang kurikulumnya sudah kita tetapkan
13 kurikulum itu ya. Kemudian waktunya untuk sekolahnya itu menyesuaikan. Jadi sebenarnya ini adalah adopt dari kegiatan Bina Keluarga Balita, tetapi lebih kita sempurnakan menjadi satu sekolah yang tentu saja non formal lah begitu. Jadi sekolah ini dilaksanakan pada sore hari itu sesuai dengan kesepakatan dari kelompok itu sendiri dan fasilitatornya itu. Nah, kalau semisal dilakukan pada sore hari dan atau hari libur, maka ada satu sesi begitu ya. Satu sesi dari 13 kurikulum ini memang mewajibkan si ayah untuk ikut. Nah, perkara waktunya juga harus disepakati oleh masing-masing dari kelompok tersebut. Misalkan oh tidak bisa sore Bu, mungkin Sabtu. Nah itu silakan sama-sama. Nah kalau perkara waktu yang hanya 1-2 jam, kemudian kalau kita melihat bahwa bapak itu lebih banyak kongko-kongkonya sore-sore ngopi sambil rokokan, nah itu kan juga waktu sebenarnya, hanya manajemen waktunya saja gitu kan. Menangi dewe katanya Pak Lurah. Nah ini nah pola pikir yang seperti ini saya memang berharap seperti Mas Rizky ini nanti teman-temannya diajak seperti itu. Pola pikirnya harus untuk pendekatannya adalah untuk membangun keluarga tadi, ada komunikasi dan mengasuh bersama, itu yang terpenting itu. Kemudian dalam pengasuhannya nggak usah terlalu muluk-muluk Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang saya ingin tahu kira-kira Bapak dalam menjalin emosional dengan anak, siapa yang dalam satu hari paling tidak menggendong atau mengelus kepala putranya? Jadi untuk kedekatan seorang ayah dengan anak itu sangat dibutuhkan ya. Bisa melalui dengan semangat, memberikan semangat kepada anak ataupun memberikan sentuhan-sentuhan kecil seperti mengelus kepala dan lain sebagainya. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, yaitu Bapak Haji Anas Thohir, ada Ibu Dr. Randa Maria Ernawati MM, dan juga Ibu Hani Setiorini APMSI. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada warga Tegal Drimo Banyuwangi. Baik hadirin dan pemirsa, usai sudah acara kita hari ini, saya Oya Bukhari mewakili kru kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.